Wow, udah mulai ramai banget nih, ada Bogor hadir. Sembari kita menunggu teman-teman dulu yang bakal join pada acara malam hari ini. Kita tunggu dulu baru kita akan mulai ya guys. Wow, di Jogja juga hadir nih kayaknya seluruh Nusantara di Indonesia ya. Wow, keren kalian semua, semangatnya luar biasa, keren banget guys. Wow, Solo hadir, Kedah hadir. Halo semuanya, kalian semangatnya luar biasa banget. Hai. Oke teman-teman. Sebentar lagi jam 7 kita bakal mulai, jam 7 kita start karena aku udah nggak sabar mulai. Nah teman-teman semua yang semangatnya dari Jogja, dari Bogor, dari Pontianak semuanya hadir dan masih banyak banget. Jadi jam 7 sambil dari menunggu teman-teman kita bakal mulai ya. Wow, ada dari Palembang juga. Nah, karena sudah kita lihat jam dulu, apakah sudah mulai jam 7, jadi aku bakal mulai. Pertama-tama aku mau mengucapkan selamat datang, selamat malam kepada teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Luar biasa, tapi sebelumnya aku ingin membenarkan kamera aku, mohon maaf karena aku memakai handphone. Nah, ini udah benar ya, udah jelas kameranya ya. Sekali lagi aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan selamat datang di webinar kedua Centennial Z dengan tema Gerbong Generasi Baru. Nah, tapi karena kita nih kayaknya masih bakal banyak banget yang hadir, kayaknya kita bakal nunggu aja nih teman-teman semuanya sampai jam 7:10. Nah, sambil nunggu nih, kita mau ngobrol-ngobrol dong. Aku mau tahu nih, kalian tuh dari mana aja sih? Tadi kan udah disebutin nih, dari Bogor, dari Pontianak, dari Palembang. Ya, coba dong sebutin lagi kan dari mana aja nih yang lain yang belum menyebutkan kan dari mana. Perkenalkan diri, mana tahu kan ya. Dari webinar ini bisa ketemu jodohnya ada di sini. Jadi kita saling kenal-kenalan dulu aja nih. Kan yang patah ya, tak kenal maka tak sayang. Wow, dari Cilegon hadir. Ayo, dari mana lagi? Jakarta hadir. Keren-keren. Sapa-sapaan dulu dong di kolom komentar. Kalian keren-keren banget loh, dari Bandung, dari Solo, dari semuanya hadir. Wow, ini rada seram ya, DPR RI hadir. Banjarmasin hadir, semuanya. Ayo kita sapa-sapaan dulu yuk. Sambil nunggu jam 7:10. Anya Geraldine hadir. Oh, Anya Geraldine hadir. Sebentar lagi Aukarin juga bakal hadir. Kenapa ya ada ginian? Wow, ramai banget nih teman-temannya, aktif-aktif banget ya. Jaksel Kak, Sumedang hadir. Baik. Anaknya aktif ya, Bun. Ya, teman-teman di sini aktif ya, Bun. Ada aktif teman-teman di sini ya. Wah, ramai banget nih. Jujur. Kayak tadi cuma ada beberapa orang, sekarang kayak se-RT langsung hadir ya. Semarang hadir, Cilage hadir. Halo semuanya. Halo Nurul, halo Mulyana Taufik. Dan semuanya yang nggak bisa aku sebut satu-satu karena ramai banget ini. Kalian keren banget sih. Ini sebenarnya Syaifuddin Nur Ikan ini dari mana ya? Pertamina hadir, semuanya disebutin aja ya. Ini mohon maaf, nggak mencakup sponsor ya. Ayo dong yang belum nyebutin kalian dari mana. BTW aku namanya masih farnabaca.com. Aku mau rename dulu ya guys.
Wow, ada dari Padang juga loh. Keren banget ya. Kak, kalau izin dulu Southeast Asia bagaimana? Boleh, boleh banget nih sambil nunggu teman-teman, untuk join di jam 7.10 kita akan mulai. Teman-teman boleh Southeast Asia dulu. Aku hadir nggak disebutin sedih. Mohon maaf Ririn tidak terlihat. Hai Ririn Agustin. Boleh banget dong kalau mau sholat dulu dipersilahkan untuk sholat terlebih dahulu sembari menunggu teman-teman yang lain untuk join. Nah, kebetulan nih kayak speaker kita nih udah ada nih. 2 speaker ganteng kita pada hari ini ada Kak Rifki dan Kak Budiman. Sambil menunggu speaker kita juga yang lain ya. Ayo dong, kok udah mulai sepi ya chatnya ya. Tadi rame banget, terus sekarang sebenarnya ghosting. Kak, ini free kan Kak? Free dong. Semuanya bisa join, open for public dari Sabang sampai Merauke, semua bisa join gratis. Makassar hadir, halo Makassar. FSH dari Makassar. Wow, keren banget sih. Aku mau tahu dong, tapi BTW ini kan ada yang dari Makassar, ada yang dari Padang, ada yang dari Solo. Ini banyak banget sih, literally banyak banget. Dari Lampung juga. Aku pengen tahu deh, kalian tuh tahu event webinar Centennial Z ini tuh dari mana sih? Dari Instagram kah? Dari share story kah? Atau dari mana nih? Coba dong, sharing dong. Kalian tahu ini dari mana dan tujuan kalian ikut ini tuh apa sih? Coba dong, aku pengen tahu nih di sini nih. Tadi kan udah pada sebut-sebutin nih. Dari semuanya dari Sabang sampai Merauke disebutin. Taunya dari mana sih acara ini? Kok kalian keren banget bisa sampai ikut webinar ini? Terus niat-niat nih loh. Padahal sekarang kan kayak hari libur ya, hari kejepit ya. Siapa yang nggak libur? Aku sih libur ya, alhamdulillahnya. Wow, dari grup WA Centennials, Insta Story, dari Kak Vinto idolaku. Asik, emang Vinto nih banyak fansnya. Jadi kalau kalian mau jumpa fans sama Vinto, nanti bisa melalui aku orang dalam ya. Dari kakak kelasnya baru masuk universitas. Wow, kampusku nggak libur mbak, sabar ya. Kampus mana BTW? Nggak bisa ngapa-ngapain juga sih, aku cuma bisa bilang sabar ya. Ke Vinto, idolaku. Aduh, Vinto lo hadir dong, Vin. Please sapa fans-fans yang ada di sini. Wah, Kak Farah dari mana, Kak? Nanti kita kenalan ya. Oke, kita pasti kenalan kok. Story Kak Manik. Oh, fansnya Kak Manik nggak nih? Kak Farah dari mana? Kak, aduh aku dari mana ya? Aku nih dari Bekasi, guys. Ada yang tinggal di Bekasi juga? Abis ini pasti pada mau komen, Bekasi yang di luar planet itu ya, Kak? Gitu nggak sih? Aku lagi baca-baca komennya nih, Kak, kayak lucu-lucu gitu ya. Jadi rata-rata nih kalau misalkan aku lihat dari chatnya nih dari Instagram ya, rata-rata. Keren. Wah, Kak Ervina juga udah join nih. Hai Kak Ervina. Aku mohon maaf banget nih kalau misalkan kayak tangan aku berisik gitu ke share screen karena aku pakai handphone karena ada kesalahan teknis jadi aku harus pakai handphone. Mohon maaf tapi nggak apa-apa ya, muka aku sama suara aku udah jelas kan? Oke. Cerita-cerita lagi dong. Kenapa sih? Tadi kan kalau tadi aku nanya nih, kalian dari mana? Terus pokoknya dari mana sih? Terus, nah aku pengen tanya, kalian tuh ikut webinar ini tuh tujuannya apa sih? Mau cari ilmu kah? Atau mungkin cari jodoh, cari relasi, atau gimana nih ikut webinar ini nih? Cari mantan kali aja ikut. Oh, baik. Siapa tahu kan mantannya join juga ya kan? Tapi jangan CLBK di sini juga ya. Wah, ini keren banget nih.
karena speaker aku tahu sih kenapa kalian membela-belakan ikut webinar ini, karena speaker pada malam hari ini keren-keren banget. Ada dari BEM, ketua BEM, ada dari ketua BEM yang perempuan, tangguh, kuat, keren. Terus juga ada teman-teman dari OSIS, ketemu teman-teman dari forum OSIS yang lain-lain. Wah, keren banget speaker pada malam ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Wah, ada cari Kak Pinto, dia ada utang. Pinto keluar loh. Lo ada utang tuh ditagih kan lo. Nambah relasi juga nih, bener banget nih. Kalau misalkan selain dapat ilmu, informasi-informasi baru, kita tuh nanti juga bakal di sini bakal dapat relasi gitu. Makanya nih boleh banget nih yang mau kenalan-kenalan di sini ya kan. Keren banget Kak Farah. Aduh, keren banget. Dari mana ya Aldi tahu? Aldi tahu. BTW Aldi tahu tuh nama panjangnya Aldi tahu gitu. Kang Oman, salam Rindi, typo. Aku tambah salam rindu gitu ya. Hahaha, tahu tuh ada yang ketawa. Jujur ini mau webinar ya, bukan stand up comedy. Jadi please jangan bercanda di sini ya. Ya ampun Kak Farah, WKWK. Oke. Apakah sudah jam 9.10? Di sini aku yang paling muda nggak ya? Kamu emang umurnya berapa? Boleh share juga umur di sini. Aduh, jadinya kayak biodata ya di sini. Tadi gue suruh sebutin dari mana ya kan? Asal usul, tujuan, umur juga kan enggak, umur nggak usah, oke. Tadi bercanda aja guys. Stop, umur jangan ya. Bukan bonus biodata nih di sini ya. Kak Farah kawaii banget sih, Siksi. Ih, makasih loh Harinda Siksi gitu. Wow, beragam ya umurnya ya. 1 menit lagi kita bakal mulai guys. 1 menit lagi kita bakal mulai. Deg-degan nggak? Deg-degan kah? Gak sih, biasa aja. Ini maaf ya, rada garing nih. Tapi sambil nunggu speaker-speaker kita, teman-teman kita bakal join, jadi kita harus semangat dong ya awal-awal ya kan. Nah, karena nih, sholat dulu ya Kak, silahkan kalau mau sholat dan juga masih menunggu-nunggu teman-teman kita yang lain. Ini tuh teman-teman di sini aktif-aktif banget loh, serius jujur. Kayak selama ini aku webinar, aku sebagai MC, ini kayak teman-teman di sini yang paling aktif. Salut loh, tepuk tangan dong, kayak disuruh nyebutin umur aja mau loh. Aktif ya Bun, anaknya Bun. Tepuk tangan dong buat kita semua. Aku mewakilkan virtual tepuk tangan. Kak Farah seru banget. MC-nya seru. Oke, MC-nya seru. Emang MC ada aktif ya Bun, anaknya Bun. Kita udah 9.10 tau BTW. Kita mulai aja yuk acara hari ini. Aku udah bercandanya udah ya. Kita mau mulai acara pada hari ini ya. Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di webinar kedua Centennial Z dengan tema Gerbong Generasi Baru. Nah, tapi karena tadi kita udah bercanda-canda, aku mau biar lebih semangat lagi, semangat teman-teman. Aku mau nyapanya pakai pantun nih. Oke, karena kalian di mute semuanya, jadi jawabnya virtual aja di chat gitu ya. Jawab cakep sama arti di chat aja. Lady Gaga makan betonnya sambil jacuzzi. Selamat malam penonton, selamat datang di acara Waktunya Gen Z. Yeay, tepuk tangan dong kita semua yang senang pada hari ini. Nah, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Karnabila. Aku selaku MC dan moderator pada malam hari ini. Aku adalah perwakilan dari Centennial Z. Nah, kalau misalkan tadi pada komen-komen kan tuh di kolom, Kak, aku tahu dari Instagram. Aku yakin pasti kalian tahu dari Instagram Centennial Z. Centennial Z tuh sebenarnya apa sih, Kak? Jadi, Centennial Z adalah sebuah komunitas komunitas non-struktural. Kita bergerak di pengembangan SDM, khususnya untuk generasi Z. Nah, bagi kamu yang merasa generasi Z dan ingin berkolaborasi untuk berkontribusi dan memajukan bangsa Indonesia, kita terbuka banget untuk ini. Untuk saat ini nih, kita fokus dalam pengembangan SDM, khususnya untuk generasi Z sendiri. Generasi Z itu apa sih, Kak? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Seperti saat ini kita mengadakan live Instagram, webinar, yang dimana nih tujuannya adalah menjadikan platform untuk generasi Z berdiskusi dan juga berkolaborasi dalam membangun Indonesia. Nah, sebelumnya, aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Sekali lagi aku ucapkan selamat datang. Aku juga selaku perwakilan dari Centennial Z mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya walaupun keadaan sedang pandemi, tapi tidak menutup
menutup semangat teman-teman dalam mencari ilmu. Guys, bentar ya sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kalian boleh dong nge-share ke teman-teman kalian nih buat ayo join acara ini karena nggak rugi banget, bakal dapat informasi, dapat ilmu, dapat relasi juga, dan tentunya dapat ketawa karena MC-nya ada aktif ya Bun. Nah, selanjutnya nih di webinar kedua, Centennial Zone ini bertema gerbong generasi baru. Nah, berdasarkan tema, mungkin di sini teman-teman nih pasti masih bertanya-tanya, generasi Z itu apa sih? Sebenarnya generasi Z itu apa sih nih gitu kan ya. Nah, generasi baru yang disebut generasi ini adalah generasi Z. Generasi Z adalah generasi penerus setelah generasi millennials yang disebut sebagai gerbong baru dalam generasi. Menurut Pew Research, definisi dari generasi Z adalah orang yang lahir setelah 1997, tepatnya generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 hingga 2010, yang tumbuh dengan teknologi, internet, dan media sosial. Lahir dan berkembang di era teknologi digital, menjadikan generasi Z sebagai pecandu teknologi dan cenderung antisosial. Diakui atau tidak, teknologi menyertai tumbuh kembang generasi Z ini mempengaruhi kepribadian mereka. Dikenal generasi Z sebagai generasi yang paling melekat dengan teknologi, bahkan bisa dibilang teknologi tersebut ternyata dapat mempengaruhi kepribadian mereka. Namun, di balik itu semua, berkembangnya generasi Z dengan teknologi, generasi ini dapat dibilang solid dan kompak, khususnya dalam memberikan dobrakan, seperti dalam sosial media, seperti saat ini ada TikTok, Instagram. Kita melihat nih teman-teman kita udah mulai aktif dan membuktikan bahwa generasi kita nih mampu dalam memberikan inovasi dan berkontribusi dalam mengembangkan bangsa Indonesia. Hayo, kemarin siapa nih yang pas ada demo jadi kayak membara, pengen kita, aduh kok pengen tirun juga nih, gara-gara di TikTok rame banget nih yang ikut demo. Halo, siapa? Tunjuk tangan semuanya kalau ada yang merasa. Apakah kamu? Nah, oleh karena itu nih, pembahasan dalam webinar ini nih diharapkan dapat memberikan edukasi kepada seluruh generasi Z tentang apa makna sebenarnya dari generasi Z ini, serta peluang membuka gerbong peluang baru dimiliki oleh Gen Z. Nah, sebelum kalian udah mulai bosen nih kayaknya sama aku, dari tadi aku ngomong mulu, ya kan ya? Jadi aku memperkenalkan dulu nih speaker kita yang keren pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini nih ada Kak Remy Hastian selaku Presma UNJ 2020 dan juga Korpus BEM-SI 2020. Halo Kak Remy, boleh dong Kak sapa teman-teman. Hai Kak Remy. Mungkin teman-teman bisa menyapa Kak Remy di sini. Apakah Kak Remy sudah join? Sudah belum ya? Halo Kak. Nah, selanjutnya juga ada Kak Hengki Primana selaku Presma UIR 2018 atau 2019 dan juga Koordinator Terpusat BEM NUS 2019-2020. Selanjutnya juga ada Kak Erviana Madalina. Wow, keren banget ini. Perempuan tangguh, kuat, dan juga seorang pemimpin sebagai Ketua BEM IKJ 2019. Halo Kak Erviana. Dan selanjutnya ini ada Kak Rifki Fadila. Halo semuanya. Hai Kak, halo. Nah, selanjutnya ini juga ada Ketua BEM, mohon maaf, ada Kak Rifki Fadila selaku Ketua Dewan Pembimbing FKOKB, Ketua Forum OSIS Nusantara 2017 sampai 2018. Halo Kak Rifki, dan selanjutnya juga ada Kak, hai Kak, selanjutnya juga ada Kak Budiman Prawiro Atmojo. Ya, ada susah namanya ya, nggak apa-apa. Halo semua. Halo Kak Budiman, selaku Wakil Ketua Forum OSIS DKI Jakarta. Dan juga ada Kak Nur Rohman selaku Ketua Forum OSIS Jawa Barat. Halo Kak Nur Rohman. Halo semuanya. Hai. Oh, udah pada ngumpul ya. Nggak sabar nggak semuanya itu pada ngobrol-ngobrol bareng. Nah, sebelumnya lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, seperti yang sudah aku sempat singgung di awal terkait paparan generasi Z itu sendiri, aku mau nanya dulu nih ke speaker kita pada malam hari ini. Tadi udah hai semuanya nih. Sebenarnya dari aku kan udah sempat ngobrol-ngobrol nih tentang generasi Z itu adalah generasi yang gimana sih. Nah, sebenarnya speaker-speaker kita pada malam hari ini adalah generasi Z atau centennial atau milenial sih sebenarnya. Boleh dong cerita-cerita atau sharing di sini. Kalau Kak Budiman gimana nih Kak Budiman? Kakak Gen Z atau millennials atau generasi apa ya Kak ya? Gen Z dong pastinya, generasi gitu. Udah cocok banget nih sama virtual background-nya, waktunya Gen Z. Yeah. Oke deh, kalau kakak-kakak yang lain nih aku mau nanya dong, selain Kak Budiman nih, apakah Gen Z atau millennials deh? Mungkin bisa dong di-sharing, di-unmute speaker-speakernya.
Mungkin hostnya boleh di-unmute ya. Boleh minta tolong ke host paling keren itu Prama. Halo Kak Erviana, Kak Panggil Rifki. Vian aja. Gimana Kak? Panggil Vian aja. Oh oke, biar lebih akrab ya Kak ya. Gimana nih Kak Vian nih, Gen Z atau millennials nih Kak? Gen Z dong. Oh Gen Z, banget baik. kita, Kalau gimana Kak? Oh ya keren, Gen Z Kak. Kalau misalkan Kak Rifki Fadila nih Gen Z atau millennials nih Kak? Oke, aku masih masuk ke Gen Z. Oke deh, sip. Jadi udah ada Kak Budiman, Kak Vian, dan juga Kak Rifki. Maaf kok Kak Vian, jadi ya Kak Viana sama Kak Rifki itu Gen Z ya. Nah, yang lainnya gimana nih? Vian. Panggilan Oke deh Kak Vian. Panggilan ya, gue Kak, Vian ya. emang. Oke deh Kak, maaf tadi salah Kak. Nggak dengar soalnya rada putus gitu. Nah, yang lain gimana nih? Kak Halo, Oman, Kak. Kak Oman. Ya, pasti dong Gen Z juga dong, Kak. Oke deh, mantap. Jadi ini semua speaker nih mungkin kebanyakan Gen Z ya. Nah, tadi kalau misalkan sepakat kebanyakan dari kita semua adalah generasi Z, mungkin teman-teman di sini bisa komentar juga nih. Aku nih ternyata sebenarnya generasi Z ya. Pas tadi Kak Farah bilang, oh ternyata nih aku generasi Z. Mungkin boleh komen Kak, ternyata aku generasi Z gitu di kolom chat ya. Tadi kan pada aktif ya Bun, jadi mungkin bisa dikomen lagi tuh. Nah, aku pengen nanya nih, perspektif kalian terhadap Gen Z itu apa sih ke speaker-speaker kita? Nah, mungkin bisa ke masing-masing narsum nih aku nanya ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Vian dulu Kak. Aku beri waktu 5 menit untuk para narasumber. Mungkin sekaligus menyapa teman-temannya. Bagaimana sih perspektif Kakak dari Gen Z ini sendiri? Oke, halo semuanya. Halo Kak. Ini gue putus-putus ya? Putus-putus nggak sih? Tadi sih ada putus-putus Kak. Sekarang udah jelas kok Kak. Enggak kok, udah aman Kak. Aman. Tadi pertanyaannya tentang generasi Z ya? Betul Kak, perspektif Kakak apa nih Kak terhadap generasi Z ini Kak? Iya, kan yang kita tahu bahwa generasi Z itu kan generasi yang lahir di tahun 95 sampai 2010 ya kan. Di mana generasi Z ini lahir dan juga tumbuh di era digital, di mana kita sangat lekat dengan digital gitu, dan perkembangan digital dan tentu saja akan mempengaruhi kita secara kepribadian dan bertindak. Seperti itu sih gue ngelihat generasi Z, yang dimana kita ini punya karena teknologi itu kan sendiri sudah punya nilai bahwa dia itu mendorong perubahan teknologi, seperti sekarang lah, kayak kita sekarang yang pada awalnya kita bisa bertatap muka, tapi dengan teknologi kemudian kita jadinya melalui online gitu kan, itu kan sudah ada perubahan dari teknologi sendiri. Berarti secara tidak langsung generasi Z itu adalah generasi perubahan, yang dimana keniscayaan itu sendirilah kita punya perubahan itu gitu. Jadi menurut gue ya generasi Z adalah generasi agen of perubahan gitu. Oke deh Kak, keren. Makasih banyak Kak Vian. Kak Viana, ya Kak Vian ya, bener kan Kak Vian? Maaf ya Kak, jangan di-blok abis ini ya Kak ya. Maaf salah mulu nih Kak. Nggak temenan kan Kak, maaf salah mulu nih Kak namanya nih Kak. Nah kalau tadi adalah perspektif generasi Z dari Kak Vian, gimana nih dari Kak speaker-speaker kita selanjutnya, mungkin boleh dong Kak Budiman menjelaskan perspektifnya terhadap Gen Z ini sendiri. Oke, kalau dari aku Gen Z itu yang pertama adalah generasi yang adaptif. Kita tahu, kita kan itu sangat kerasa banget kan baru-baru ini bulan Maret kemarin dilanda pandemi gitu kan. Apalagi aku yang waktu itu kelas 12, nggak bisa ngerasain seru-seruan perpisahan, prom, seru-seruan. Terus langsung sedih banget. Ospeknya harus online dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa. Dan aku pikir kayak generasi Z itu generasi yang adaptif. Teman-teman bisa cepat menyesuaikan meskipun tiba-tiba nggak bisa ketemu teman yang lain. Nah, terus yang kedua, generasi yang inovatif. Karena apa? Karena setelah adanya pandemi gitu, teman-teman yang lain bukannya nggak berkarya, justru malah semakin berkarya. Bikin webinar, bikin acara-acara lain, bikin lomba online, dan lain sebagainya. Terus, generasi yang kreatif juga. Jadi, generasi yang kreatif dan dinamis gitu ya. Jadi, belajarnya tuh, kalau misalnya zaman dulu, misalnya orang belajar harus di meja, nggak boleh ada lagu, di depannya buku, cuma kita baca doang. Nah, sekarang tuh nggak bisa Gen Z disuruh kayak gitu.
Gen Z itu harus belajar bareng, nongkrong di kafe, terus nongkrong di warung, bareng sama teman-teman, sampai malam denger lagu, belajar sambil main gitar gitu. Jadi generasi yang dinamis dan itu keberagaman itu nggak bisa kita samaratakan. Terus sama tadi benar, yang terakhir adalah generasi yang melek digital gitu ya. Jadi generasi Z itu generasi yang melek digital dan adanya pandemi itu sebenarnya membawa untung buat kita. Jadi kayak kita dipaksa untuk melek akan teknologi gitu. Coba sekarang, siapa yang nggak ngerti cara pakai Zoom gitu kan? Mau nggak mau, kita harus belajar dan kita bisa cepat menyesuaikan. Itu sih kalau dari aku. Oke deh, thank you Kak Budiman. Nah selanjutnya nih ada speaker kita yang baru juga join. Aku mau nyapa dulu kali ya. Halo Kak Remi. Hai Kak. Halo, Halo malam. Kak, wah sebelumnya aku mau bilang makasih banget nih Kak sudah menyempatkan hadir di webinar pada malam ini, sudah menyempatkan untuk sharing. Aku juga makasih banget untuk seluruh speaker kita pada malam hari ini sudah menyempatkan join. Nah, mungkin Kak Remi bisa, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih Kak sama teman-teman tentang Gen Z, generasi Z. Mungkin Kak Remi di sini bisa memberikan pandangan Kak Remi, perspektif Kak Remi terhadap generasi Z. Nah, kalau menurut Kak Remi sendiri gimana nih Kak? Waduh, baru datang udah ditodong pertanyaan ya Kak. Mohon maaf Kak, jangan live ya Kak ya. Nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Santai-santai. Oke, ini aku langsung Mas jawab Vito. aja ya. Langsung jawab berarti ya Mbak ya? Boleh. Waduh Kak, jangan Mbak dong Kak. Apa dong? Tua banget gitu kalau Mbak. Farah aja Kak. Oh Parah, siap. Oke. Siap, Mbak Parah. Oh Mbak lagi. Loh, jangan Mbak lagi nih. Oke, siap Kak Parah, selaku moderator pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih ya pada para panitia, ini luar biasa banget undangannya ya lewat Mas Pinto. Ada Mas Pinto di sini nggak? Ada nih Kak, yang fansnya paling Ada ya? banyak Kak. Kak Oh, Vinto. kasih banyak ya. Yang udah lulus ya, yang udah nunjukin dia udah lulus. Oke, teman-teman semua, terima kasih juga kepada para panitia ya, para komunitas apa deh, lupa namanya ini. Centennial Z Kak. Centennial Z, dan kepada para pembicara yang luar biasa, ini ada kawan-kawan saya juga ya apa namanya pada malam hari ini. Diskusinya semoga ini diskusi yang bisa konstruktif ke depan. Dan untuk pertanyaan dari Faiha ya, Faiha benar ya? Siapa Kak? Mohon maaf. Faiha bukan sih? Oh Farah ya, Farah Kak. Tadi udah bilang Mbak Fahira juga, sekarang salah nggak apa-apa, dimaafin. Nggak Oke, apa-apa Kak, siap. dimaafin. Diomelin. Bercanda Kak. Boleh lanjut Kak, boleh lanjut. Halo Kak, mohon maaf Kak, nggak ada suaranya. Oh tadi udah sempat ngomong, kayaknya ada trouble. Oke, punten ya. Jadi kalau misalkan jawaban saya kaku banget. Jawabanku ya mengenai generasi Z ini adalah representasi masa depan negara ini. Kenapa aku katakan demikian? Karena kalau misalkan pandanganku ya, perspektifku mengenai generasi Z ialah yang nantinya akan menopang bangsa ini jauh lebih baik atau tidak gitu. Karena yang kulihat kan kita udah di era disruption ya, era yang sangat patah ini. Yang mungkin kita nggak tahu 1 tahun kemudian yang tadinya dulunya iPhone itu merajalela, tapi iPhone akan kalah, ataupun nanti ide-ide yang lainnya, ide-ide inovasi yang barangkali kalau misalkan kita tidak mau melakukan perubahan, menurutku generasi kita ini akan jauh tertinggal. Apalagi kalau kita berpaham soal isu omnibus law itu sendiri, ya nantinya akan memudahkan tenaga kerja asing masuk gitu kan. Ini lebih ke arah gerakan sedikit ya. Dan nantinya mungkin akan membuat kita ini wajib bersaing gitu. Dan juga tantangan bonus demografi ke depan, di mana usia produktif itu akan lebih banyak dibandingkan usia yang non produktif. Bapak ibu kita yang udah senior itu mungkin akan lebih sedikit ke depannya. Dalam artian ini bisa memaknai lah bahwasanya kita selaku pemuda nih, selaku generasi Z itu kiri kanan kita itu jadi saingan kita gitu. Tapi saingan dalam arti di sini adalah saingan menuju perubahan yang jauh lebih baik. Bukan arti di mana kita nanti malah oke, lo saingan gua, lo baku hantem segala macam, bukan. Tapi bagaimana kita melihat tantangan ke depan itu adalah tantangan inovasi yang mampu untuk kita melakukan perubahan di era yang disruption ini gitu, era yang patah ini. Itu sih menurutku Mbak Farah.
Mbak lagi, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya, Kak, ya. Pelata Jangan ya. di-blok ya. Jangan di-blok ya. Enggak, Kak, nggak di-blok. Paling abis ini tiba-tiba keluar aja. Oh, siap. Bercanda. Dikit ya. Bercanda, Kak, bercanda. Nah, Siap, oke, terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak Remi. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya, mungkin speaker kita yang lain, yaitu Kak Oman. Boleh, Kak, di-share nih bagaimana sih perspektif Kak Oman terhadap generasi Z ini? Apalagi tadi sempat bilang juga kalau Kak Roman ini sebagai generasi Z dong ya, Kak. Boleh dong, Kak, di-share. Oke, baik, terima kasih Kak Ani. Kalau dari perspektif saya pribadi, generasi Z adalah kami generasi yang lahir di era teknologi itu sudah lahir, di mana kita lahir sangat berkembangnya teknologi dengan pesat. Oleh karena itu, kami akan mendapatkan informasi yang sangat cepat. Bahwasanya dengan perkembangan teknologi ini menjadi modal bagi kami untuk bisa menjadi lebih cerdas, lebih kreatif, lebih inovatif. Dan karena teknologi juga, kami mampu bersaing ataupun mendapatkan hal-hal yang lebih baru dengan cepat. Contohnya kemarin mungkin ada kejadian-kejadian yang demonstran di beberapa daerah itu membuat semangat para generasi Z untuk ikut membela tanah air kita. Nah, itu salah satu efek dari perkembangan teknologi. Ini adalah upaya yang mampu meningkatkan rasa nasionalisme juga kepada para generasi Z. Dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, generasi Z memiliki kelebihan, yaitu mampu mengenal banyak orang lebih luas lagi, seperti kita bisa mempunyai teman di daerah lain ataupun di luar negeri tersendiri. Mungkin seperti itu, Kak. Oke deh, thank you Kak Oman. Nah, kalau tadi itu pendapat dan perspektif dari Kak Oman nih. Selanjutnya mungkin Kak Rifki Fadilah nih Kak, selaku Ketua dan Dewan Pembimbing FKOKB. Boleh banget nih Kak sharing perspektif Kak Rifki Fadilah terkait baku banget ya guys, maksudnya terhadap Gen Z ini. Oke, terima kasih Kak Farah. Sebelumnya halo, selamat malam untuk teman-teman semua. Ini Halo keren banget. Kak. Keren banget bisa ikut lagi dalam salah satu program dari Centennial Z. Terus juga mungkin sebelumnya nih terima kasih banyak untuk panutan kita semua, idola kita semua, Bang Vinto, panutan saya juga. Terima kasih kesempatannya. Kakak-kakak pembicara semuanya yang keren-keren banget, ada sahabat-sahabat saya juga. Terima kasih. Selanjutnya tadi untuk menjawab apa sih perspektif saya mengenai generasi Z. Tadi udah banyak banget ya diceritain kalau misalnya bagaimana generasi Z itu tadi yang lahir dari 1995 sampai 2010 dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi yang perlu digarisbawahi adalah tadi bahwa generasi Z ini adalah generasi yang digital native. Pertama itu. Kedua, generasi Z ini menurut saya adalah generasi yang paling bebas. Jadi generasi yang bebas. Bebas itu dalam artian kita bebas untuk menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita pilih dan lain sebagainya. Makanya beberapa waktu belakangan saya sering juga kalau misalnya diskusi dengan teman-teman, saya selalu bilang bahwa pemuda Indonesia terserah padamu. Karena dalam perspektif saya memang pemuda sekarang ini benar-benar semua itu terserah pada kita. Semuanya pilihan ada di kita. Karena tadi ada di era, kita sekarang ada di era tadi disebut oleh Kak Remi, kita ada di era disrupsi. Kita juga sekarang ada di era banjir informasi. Tadi karena kita digital native itu, kita benar-benar melek dengan teknologi, kita terbiasa, atau bahkan teknologi adalah bahasa sehari-hari kita. Sekarang kita ada di era post-truth, di mana kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, sebebas-bebasnya dari mana saja. Jadi semuanya benar-benar ada di kendali kita, ada di tangan kita. Kita mau kemana? Kita mau berkembang seperti apa yang mau kita percaya, semuanya ada di tangan kita. Jadi generasi Z merupakan generasi yang paling bebas dan bisa untuk menentukan kesempatan bagaimana kita ingin berkembang. Begitu. Jadi mungkin ke depan nanti yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita untuk bisa memilih, pandai-pandai memilih. Begitu, Kak Farah. Sedikit dari aku, mungkin nanti kita bisa lanjut di diskusi yang lainnya. Terima kasih. Oke deh, thank you Kak Rifki. Nah, selanjutnya nih, ada Kak Hengki Primana. Boleh dong Kak di-share nih perspektifnya terhadap Gen Z ini seperti apa? Nah, selanjutnya nih,
selanjutnya nih akan ada Kak Hengki Primana. Boleh dong Kak di-share perspektifnya terhadap Gen Z seperti apa? Wah, kayaknya Kak Hengki belum hadir nih. Oke deh, kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi aku keren banget sih, aku setuju banget sama pendapatnya teman-teman semua terkait perspektifnya terhadap Gen Z ini. Jadi Gen Z ini adalah benar-benar generasi yang luar biasa berbeda dari generasi-generasi sebelumnya, dan malah menurut aku sendiri generasi Z ini mempunyai peluang yang luar biasa loh untuk kedepannya. Sekaligus juga untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya nih, kan sempat viral nih belakangan ini. Pasti teman-teman tahu nih di sini, sempat viral katanya anak muda hanya bisa mengkritik. Apa sumbangsi anak muda sebenarnya? Nah, Gen Z ini bisa juga dibilang sebagai anak muda dong pastinya. Nah, menurut pandangan kalian sendiri nih kakak-kakak speaker di sini terhadap hal itu tuh bagaimana nih? Nah, bagaimana sih mengubah stigma tersebut yang katanya anak muda cuma bisa mengkritik, diubah menjadi ke hal yang positif. Nah, menurut pandangan teman-teman di sini nih kakak-kakak speaker di sini seperti apa? Mungkin bisa dijawab nih, dimulai dari Kak Budiman. Boleh Kak di-share nih Kak, gimana nih menurut Kak Budiman? Apa ya? Mungkin aku kasih satu contoh yang mungkin relate sama teman-teman yang masih sekolah dan kuliah ya, karena kebetulan aku kan kemarin baru aja kemarin kan. Gini, apa kontribusinya? Justru malah kontribusinya yang besar-besar ada, yang olimpiade, lomba dan lain sebagainya kita banyak kayak gitu. Tapi aku mulai dari contoh yang paling sederhana. Maksudnya kan sebaik-baiknya orang yaitu yang bermanfaat untuk orang lain kan, orang di sekitarnya lah paling enggak. Coba generasi Z itu di Twitter banyak banget bantuin teman-temannya ujian, bantuin teman-temannya ini ada soal nih kayak gini, yuk kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi generasi Z itu adalah apa yang sudah sumbangsihnya ya dia dengan berkolaborasi mewujudkan mimpinya dia masing-masing. Mimpinya dia masuk perguruan tinggi yang diinginkan, mimpinya dia yuk kita bikin project A, bikin project B, dan sekarang banyak banget di sosial media yang mengkampanyekan itu, dan itu produk-produk generasi Z semua gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Betul nih, setuju banget ya aku sama Kak Budiman. Tentunya juga sekarang Presiden kita sendiri tuh sudah mendukung anak muda ini khususnya ke industri kreatif, dan menurut aku sendiri generasi kita sebagai anak muda khususnya itu tuh sangat into tuh industri kreatif itu sendiri ya nggak sih. Sekarang kayak ada vlog, ada podcast, YouTube booming banget, dan banyak banget hal-hal lainnya di industri kreatif, dan nggak di industri kreatif aja tentunya. Menurut aku juga anak muda ini punya kontribusi yang sangat besar terhadap hal-hal untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Nah, mungkin boleh dijawab nih Kak, selanjutnya Kak Viana, bagaimana nih pendapat Kakak, katanya anak muda cuma dibilang bisa mengkritik aja nih Kak. Gimana nih, boleh dong sharing Kak? Ya, kalau menurut aku gini ya, kalau soal kritik malah ya kritik itu sebenarnya adalah bukti bahwa kita juga sadar dan kita melek dan kita mengawal demokrasi ini juga gitu kan. Jadi ya dari dasar kritik itu ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan kata kritik gitu. Tapi kalau misalnya dibilang apakah kita cuma bisa kritik doang, ya enggak. Sebagai generasi Z banyak banget hal-hal yang sudah dilakukan sumbangsihnya generasi Z terhadap Indonesia itu sendiri gitu. Apalagi ya benar dari industri kreatif, tentu aku juga bergerak di bidang industri kreatif, banyak banget hal-hal yang udah kita lakuin di era digital kayak startup, itu banyak dari produk-produk dari generasi Z. Dan ya banyaklah hal-hal yang sudah dilakukan generasi Z, nggak cuman harusnya nggak fokus terhadap ya tentu saja ini kan mengarah kepada pergerakan kemarin ya yang katanya anak muda sekarang mahasiswa cuman bisa demo doang, cuman bisa anarkis dan segala macam gitu. Ya harus itu tuh nggak cuma di sana gitu, manifestasi hal-hal perubahan yang udah kita lakukan itu menurut gue banyak banget gitu. Dan hal itu tuh bukan sekarang maksudnya bukan cuma fokus untuk untuk hal-hal yang kesannya kita tuh mengkritik dan lain-lain, tapi gimana sih kita sebagai generasi Z itu bisa memanfaatkan privilege kita sebagai generasi Z kayak gitu sih menurut gue. Nah, oke Kak. Nah, selanjutnya nih mungkin Kak Remi boleh
menjawab. Thank you Kak Fian atas jawabannya. Aku setuju banget sih sama jawaban Kakak. Selanjutnya mungkin Kak Remi boleh menjawab Kak. Bagaimana nih Kak menanggapi hal tersebut? Oke, baik. Aku izin ya untuk pandangan pertanyaan terkait apa namanya pemuda ya, anak muda atau generasi Z itu hanya bisa mengkritik. Tadi udah sempat disampaikan, aku cuma sedikit nambahin aja. Intinya kita ini kan sama-sama paham bahwasanya pemuda itu mempunyai tenaga yang luar biasa, mempunyai pikiran yang luas. Karena itu kalau kita nggak bisa tampung itu, ya yang ada malah membuat kita tuh tertekan. Gitu. Generasi Z ini tertekan dalam artian mereka itu tidak bisa beradaptasi di generasi yang tadi aku sampaikan di era disruption ini. Karena itu hal yang paling penting bagi kita adalah ketika melihat suatu kritikan terhadap negara ini, tentunya kita sadar betul kritikan yang kita sampaikan adalah kritikan yang nantinya itu juga bisa menyadarkan atau bisa memahami secara keseluruhan terkait apa yang nanti kita bisa bangun untuk negara ini kayak gitu. Ini yang jadi poin penting ketika pembahasan kita, kritik itu kan bahasanya wajib konstruktif ya. Kritik itu harus bahasanya yang positif-positif. Padahal kalau kita bisa belajar lebih dari itu, kritik itu adalah bagaimana kita bisa mampu untuk mengolah hal-hal yang harus kita evaluasi ke depan. Karena itu negara ini ya jangan baper, negara ini jangan gampang kesinggung ketika anak mudanya itu mau untuk membuat perubahan-perubahan yang dimana diawali dengan kritik. Itu sih menurutku Mbak lagi parah ya, itu paling. Oke deh Kak, betul banget Kak. Jadi dari kritis itu tuh malah harusnya dari kritis itu adalah awal dari perubahan ya Kak. Tapi dilihat lagi nih bagaimana cara mengkritisnya, seperti itu nggak sih Kak? Betul. Kalau misalkan tadi kan sempat dibahas juga nih, kalau misalkan kita bahas misalkan demo yang kemarin nih, di mana mayoritasnya adalah generasi Z. Dapat lihat tuh bahwa di sini generasi Z ini adalah generasi yang kritis, berani dalam memberikan aspirasi. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar sih Kak potensi dari kalau misalnya aku bisa breakdown lagi nih dari tadi yang disampaikan oleh Kak Remi, seberapa besar sih potensi generasi Z ini tuh untuk perkembangan bangsa dan arahnya tuh bakal dibawa kemana sih generasi ini gitu Kak? Mungkin karena Kakak juga udah ada keperluan lainnya Kak, jadi mungkin aku bisa tanyakan di sini ke Kak Remi gitu. Oke, aku langsung jawab taktis aja ya, cepat ya. Kalau dariku sebenarnya ngomongin soal tadi demonstrasi ya. Demonstrasi betul, ataupun menyampaikan aspirasi di muka umum, tentunya kita kan melihat substansi yang kita angkat. Terkadang media atau yang lain itu mengabarkan soal itu. Dan generasi Z pada saat ini, ya sekarang kalau kita ngomongin gerakan, udah bertransformasi ke arah yang dimana hal yang berbeda gitu ketika kita melihat di lapangan. Realitas di lapangan itu ada anak-anak pelajar yang menyampaikan kritik atau aspirasinya di jalanan ataupun elemen-elemen lain yang berani untuk menyuarakan pendapat. Padahal kalau kita melihat kontestasi pada hari ini, sekarang keadaannya lagi corona, lagi pandemi COVID-19 nih, lagi banyak batasan perihal protokol kesehatan yang wajib diketatkan dan juga physical distancing. Tetapi masyarakat sekarang sudah melek gitu terhadap isu. Ternyata masih banyak permasalahan negara ini yang itu bisa dikatakan lebih luar biasa gitu dibanding COVID-19. Aku nggak menegasikan mengenai pandangan bahayanya COVID-19, enggak. Tapi yang jadi poin penting bagiku adalah ketika kita melihat dan masyarakat menegaskan perihal permasalahan negara ini sungguh sangat banyak, melihat dari keadaan COVID-19 juga yang masih melanda negara ini, tentunya keadaan untuk kita mengkritisi pemerintah ataupun dengan via demonstrasi dan lain-lain, hal yang paling kita utamakan adalah substansi yang kita tuju gitu. Jadi kadang semua masyarakat atau media itu mengabarkan hal itu, dan tentunya apa yang kita sampaikan lewat parlemen jalanan itu juga untuk perbaikan negara ini kok gitu. Hal-hal yang serupa kita kritik, yang kita sampaikan di muka umum, ya mungkin teman-teman mahasiswa juga merasakan ya, kita nggak ada niatan hal-hal yang nantinya malah membuat negara ini jauh lebih buruk. Itu sih menurutku. Baik Kak, thank you Kak. Nah, kalau misalkan dari jawaban dari Kak Remi yang tadi ini Kak, seberapa besar sih Kak peran Gen Z ini nih dalam membenahi Indonesia
dalam budaya Indonesia, khususnya di tata kelola pemerintahan. Kalau misalkan tadi melalui cara itu malah bisa membuat perubahan-perubahan yang baru, perubahan-perubahan yang lebih baik. Nah, seberapa besar sih Kak peran Gen Z ini terhadap membenahi khususnya di tata kelola pemerintahan Indonesia itu sendiri? Oke, menurutku aku masih berpandangan mereka-mereka yang mempunyai jalan jalan ninja, bahasa jalan ninja, jalan hidup masing-masing ketika nanti misalkan lulus jadi mahasiswa, entah itu melanjutkan S2 atau melanjutkan langsung ke dunia kerja, dunia industri dan lain-lain. Tentunya yang paling penting untuk mengelola tata negara ini, ya kita melihat keadaan negara ini kan carut marut ya. Bahasanya kita mengkritisi Dewan Perwakilan yang katanya mewakili rakyat ataupun pemerintah yang pada saat ini pun mereka sedang duduk di singgasana kekuasaan yang mungkin kurang mendengar. Ya aku nggak secara radikal nggak mendengar sama sekali, tapi intinya ya mereka ini nggak atau mungkin belum mendengar aspirasi kita. Dan pandanganku ya dibanding kita melihat mengkritisi keadaan negara pada saat ini, pilihannya banyak. Ada yang mungkin teman-teman selesai ini akan jadi orang yang mengkritik pemerintah lewat jalur akademisi, entah itu jadi dosen, entah itu jadi guru, entah itu jadi aktivis LSM, NGO dan lain-lain. Tentunya itu jadi pilihan hidup kita lah. Untuk akhirnya mengelola tata negara nggak harus kita masuk ke pemerintahan kok. Nggak harus kita menjadi praktisi politik yang mungkin mewakili ya entah itu jadi Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu jadi jadi wali kota, nanti naik lagi ke bupati, naik lagi ke gubernur sampai akhirnya presiden. Itu bukan hal yang barangkali menjadi satu pilihan untuk kita generasi Z ini mengelola tata negara jauh lebih baik. Karena menurutku kita pun kalau misalkan nggak masuk ke pemerintahan, khususnya kayak misalkan analoginya BEM yang ada di kampus masing-masing. Mereka itu yang peduli terhadap kampusnya, mereka nggak serta-merta itu ketika peduli masuk BEM kok. Tapi mereka mengkritisi atau bahkan barangkali mereka-mereka yang di luar BEM itu juga jauh lebih prestasi dan juga menyumbangkan pikiran-pikirannya jauh lebih baik untuk kampusnya. Nah, ini juga analogi yang bisa kita sampaikan kepada mengenai pengelolaan tata negara itu sendiri. Jadi menurutku pilihan kita banyak. Bagaimana kita bisa memilih pilihan itu aja. Itu sih kalau menurutku. Oke deh, thank you Kak Remi. Terima kasih banyak loh Kak. Mungkin Kak Remi ini juga sekaligus berpamitan ke teman-teman mungkin ya Kak, karena waktunya juga Kak Remi ini harus pamit. Terima kasih banyak Kak atas waktunya sudah meluangkan waktu. Cuma sebelum Kak Remi berpamit kepada teman-teman nih Kak, pertanyaan terakhir. Adakah kesan dan bukan kesan dan pesan, adakah pesan dari Kak Remi untuk teman-teman generasi Z, khususnya seperti untuk generasi Z itu sendiri seperti apa nih Kak? Aku berpesan sama diriku sendiri berarti ya. Karena Betul, kita betul, juga Kak. generasi Z. Aku berpesan kepada diri aku pribadi dan juga kepada teman-teman semua, yuk kita bangun bangsa ini dengan cara apapun, dengan pilihan yang mungkin sudah ada di depan mata kita, hingga bagaimana kita mampu untuk menarasikan dan juga mengeksekusi itu sendiri. Jadi jangan sampai kita mungkin banyak omong, ya, narasi banyak tapi nggak ada actionnya. Itu kan jadi PR bagi kita ya. Dan bagaimana kita bisa mengiringi dan mensinkronisasi apa yang sudah kita pikirkan yang nantinya kita buat dari narasi pendek sampai narasi panjang untuk negara ini. Dan tentunya kalau nggak ada action, itu akan jadi nihil. Itu sih kalau menurutku. Dan aku mau izin pada teman-teman, pada para narasumber, mohon maaf kalau misalkan kita nggak bisa diskusi panjang, dan kepada moderator dan juga panitia, terima kasih banyak. Karena emang agenda hari ini teman-teman daerah lagi ada di Jakarta, ya. Karena emang kemarin tuh ada aksi juga ya. Kemarin aksi, jadi mungkin habis ini kita juga mau bangun konsolidasi, dan malam ini diskusi lagi sama teman-teman daerah yang ada di Jakarta, dan ada di Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian utara, ada juga yang dari teman-teman yang barangkali di di Jateng dan DIY. Itu paling menurutku. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan nggak bisa sampai akhir. Oke deh Kak, terima kasih banyak Kak Remi atas waktunya Kak. Semoga kita bisa berdiskusi lagi dan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Thank you Kak Remi. Oke, nah kalau tadi kita udah ngobrol sama panjang nih sama speaker-speaker kita, selanjutnya nih aku juga tadi ada beberapa speaker juga nih yang belum menyampaikan pandangan terhadap hal itu nih. Ada Kak Oman, boleh dong Kak Oman di-share nih, bagaimana sih Kak pandangan Kak Oman terhadap tadi yang tadi Farah sebutkan, sempat viral katanya anak muda cuma bisa mengkritik. Nah, apa sumbangsi anak muda untuk bangsa? Nah, mungkin Kak Oman boleh dong Kak di-sharing gimana nih menurut pandangan Kak Oman terhadap hal itu?
Halo Kak, adakah Kak Oman di sana? Suaranya sudah terdengar, Kak? Oh, kedengeran. Kayaknya Kak Oman nih orangnya senyum mulu ya, kayak positive vibes gitu. Oke. Baik, saya jawab ya, Kak. Mungkin Boleh Kak. perihal Gen Z yang mungkin katanya hanya mengkritik, tetapi kalau menurut saya pribadi, Kak, bahwasanya generasi Z ini telah memberikan sumbangsih banyak pada negara. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi di Jawa Barat itu banyak teman-teman Gen Z yang telah berkontribusi sumbangsih turut serta untuk membangun masyarakat di sini. Nah, kalau di Jawa Barat juga generasi Z ini nggak hanya apa yang menggunakan teknologi untuk berkontribusi berkomunikasi, tetapi kita juga untuk memiliki kontribusi kepada daerah masing-masing. Karena Jawa Barat banyak organisasi ataupun komunitas yang turun langsung kepada masyarakat memberikan manfaat dan sama-sama membangun entah di bidangnya masing-masing, baik di bidang sosial, baik di bidang pendidikan ataupun di bidang-bidang lainnya. Ini salah satu upaya sumbangsi Gen Z untuk masyarakat daerah. Selain itu juga di Jawa Barat ada beberapa organisasi yang mungkin di bawah pemerintahan. Mungkin berdasarkan pengalaman saya juga ada Jabar Bergerak. Ini salah satu ada dari pemerintah yang memberikan peluang bagi Gen Z-nya untuk berkontribusi langsung, di mana kami berturut serta bersama pemerintah untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Contohnya ketika pandemi kemarin itu banyak organisasi-organisasi yang turun langsung bersama pemerintah untuk memberikan bantuan. Nah, selain itu juga bencana-bencana kemarin yang terjadi di wilayah selatan Jawa Barat itu banyak Gen Z yang turut serta juga bersama pemerintah ataupun organisasi-organisasi di daerah langsung terjun untuk memberikan manfaat dan membangun masyarakat-masyarakat di sana. Mungkin seperti itu, Kak. Oke deh. Thank you banget nih, karena kalau tadi Kak Oman sudah menjelaskan pandangan terhadap hal itu, aku mau lanjut nih ke Kak Rifki Fadila. Boleh dong Kak, di-sharing nih Kak, gimana pandangan Kakak terhadap hal itu? Terhadap yang tadi sempat Farah sebutkan di awal. Kak Rifki ini juga orangnya senyum mulu dah. Aku tuh senang kalau orang yang suka senyum gitu. Bahwa dia tuh kayak pengen senyum juga gitu. Oke, Nanti abis tadi ini speaker yang lain pada senyum ya. Pada paksa anaknya. oke, Gimana Kak? menanggapi tadi pertanyaan ini lagi bener-bener memang lagi rame banget ya. Anak muda apa sih kontribusinya? Apa cuma demo aja gitu kan? Nah, balik ke pertanyaan aku tadi yang pertama bahwa anak muda sekarang ini generasi Z adalah generasi yang sangat bebas. Bisa memilih informasi dari mana saja karena kita digital native dan ada banjir informasi di mana-mana. Jadi sekarang itu semua orang bebas untuk bikin informasi dan kita bebas untuk memilih informasi. Itu adalah keadaan sekarang, kondisi sekarang yang kita bisa lihat semuanya. Nah, justru ketika keluar pertanyaan anak muda ini kontribusinya apa aja sih? Ini jadi pertanyaan kembali bagi saya pribadi. Jadi pertanyaan, loh, memangnya kurang bisa dilihat informasi yang beredar di mana-mana karena begitu banyak kontribusi prestasi yang sudah diciptakan dibuat sama-sama oleh anak-anak muda zaman sekarang. Sebagai contoh kecil aja yang ada di ruangan ini ada Kang Oman, ada Budiman, ada teman-teman pembicara yang lain, Kak Fian dan kakak-kakak yang lain. Juga Centennial Z ini sendiri merupakan kontribusi yang sangat keren, kontribusi hebat dari anak-anak muda. Dan juga melihat anak-anak muda sekarang itu sebetulnya karakternya adalah mereka sangat semangat, memiliki semangat yang besar untuk berkontribusi, memiliki semangat yang besar untuk berpartisipasi dalam hal apapun. Jadi kuncinya adalah bagaimana ada platform yang bisa mengajak untuk merangkul semuanya untuk bisa berkolaborasi, untuk merangkul semuanya bisa berkontribusi sama-sama, mereka akan sangat semangat untuk ikut. Kayak di bulan Maret sebelumnya saya pernah buat bareng teman-teman yang lain menginisiasi sebuah survei nasional untuk mengidentifikasi kebutuhan pemuda dari seluruh Indonesia, namanya Memutuskan Indonesia. Ketika awal-awal pembentukan tim, saya baru sedikit aja bikin status di Snap WhatsApp, saya bilang saya mau buat bareng teman-teman namanya survei nasional, bla bla bla, saya ceritakan kira-kira siapa yang mau bergabung. Saat itu juga kurang dari 5 menit yang merespon ke chat WhatsApp itu sangat-sangat banyak sekali. Saya mau Kak, saya mau dari anak-anak muda. Gitu. Belum lagi prestasi-prestasi yang tadi kita bisa lihat misalnya ada kejuaraan olimpiade dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali dari anak-anak muda. Gitu. Jadi kalau ditanya apa kontribusinya anak muda, ya kita bisa melihat sekarang ini semuanya
serba anak muda, semuanya tentang anak muda, banyak sekali platform-platform anak muda, banyak sekali pergerakan-pergerakan yang justru diinisiasinya memang oleh anak-anak muda. Seperti itu, Kak Farah. Wah, keren banget nih Kak Rifki. Thank you loh Kak atas pandangan udah mau sharing tentang hal itu. Aku juga makasih biasa sama speaker-speaker yang tadi sudah menjawab juga. Nah, selanjutnya nih ada Kak Hengki. Halo Kak Hengki. Halo Kak. Aku mau nyapa dulu dong Kak Hengki. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Wah, Mohon sambil maaf, nyetir saya lagi nih Kak. Sambil nyetir nih Kak. Kenapa? Sambil nyetir nih Kak. Iya, enggak, saya udah menepi di jalan. Soalnya mobil saya, soalnya saya baru balik dari Jakarta, baru sampai dari Riau, makanya masih di perjalanan ke rumah. Jadi saya mampir dulu di tepi jalan buat ini. Wah, luar biasa loh Kak. Makasih banyak loh Kak sudah sempat-sempatin Ya, sama-sama. sharing sama teman-teman di sini. Thank you Kak. Nah, mungkin untuk bersama waktu ini aku juga mau langsung nanya nih ke Kak Hengki. Kalau tadi sempat disebut juga nih Kak, tentang pertanyaan tadi, katanya anak muda cuma bisa mengkritik. Apa sumbangsi anak muda? Nah, gimana sih Kak Hengki menanggapi hal tersebut? Mungkin apakah dari hal tersebut tuh bisa dirubah stigma tersebut menjadi hal yang positif? Kalau menurut Kak Hengki sendiri gimana nih Kak? Baik, selama ini yang terjadi Loh, hilang Kak Hengkinya ya? Halo Kak, masih di sana Kak? Masih loh ya. Oke, ada lagi Kak. Tadi sempat terputus bentar, Kak. saya cari spot dulu yang bagus buat live ini. Nggak apa-apa Kak, jatuh ini kayak nge-vlog ya Kak ya? Nggak apa-apa, Ya, ini beda dari yang lain. Saya mohon maaf tadi itu pesawat saya delay, harusnya sampai jam 6:30, jadi sampainya 7:30. Makanya Iya, jadi Kak, saya terima agak kasih banyak loh Kak. mohon maaf ngisi materinya sambil di pinggir jalan. Tunggu. Iya, makasih banyak loh Kak. Jadi baper kan teman-teman di sini Kak, udah nyempetin. Jangan Makasih sampai baper, banyak bahaya. loh Kak. Kenapa Kak? Bahaya, jangan sampai baper. Makasih banyak ya Kak, sekali lagi. Boleh Kak langsung dijawab pertanyaannya. Tadi udah dapet spotnya kan ya Kak ya? Iya, baik begini maksud saya. Terkait ada seseorang yang mempertanyakan apa kontribusi pemuda mahasiswa pada hari ini, khususnya Gen Z ya. Mungkin Gen Z ini lebih kebanyakannya sekarang itu adik-adik kita dari SMA ya, kira-kira SMA, SMK. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswa baru nih, adik-adik mahasiswa baru, saya ingin menyampaikan bahwa selama ini kita dikatakan bahwa yang memberikan, yang pernah diberikan oleh pemuda pada hari ini itu hanya demo. Beliau bilang begitu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi saya tegaskan pada hari ini, kenapa kita itu sering dibilang hanya bisa demo? Karena memang selama ini yang terjadi, kebanyakan kita itu hanya demo dibandingin memikirkan substansial dari apapun isu-isu krusial yang terjadi begitu. Nah, pada hari ini saya sampaikan kepada kawan-kawan, alangkah lebih tepatnyakah kita sebenarnya itu menunjukkan prestasi-prestasi kita. Yang salah pada hari ini, kurangnya terpublikasi prestasi-prestasi dari Gen Z ataupun milenial. Yang saya tahu bahwa banyak pemuda-pemuda di Indonesia pada hari ini memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa. Tetapi permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah kurangnya tersorot prestasi-prestasi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pada hari ini. Saya juga ingin menghimbau kepada mungkin ada adik-adik di sini yang baru tergabung dalam BEM. Tugas utama kita itu memang mengkritisi. Tetapi tidak terlepas kemungkinan kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengukir prestasi. Saya hanya memberikan contoh sedikitnya. Kemarin, saya mohon maaf ya agak ribut. Kira-kira suara saya jelas nggak kira-kira? Jelas kok Kak, jelas Kak. Kemarin, alhamdulillah kebetulan saya tergabung dalam BEM Nusantara. Alhamdulillah kita diberikan rekor dunia oleh MURI, upacara virtual terbanyak yang pernah ada begitu. Nah, makanya pada hari ini saya sampaikan kepada kawan-kawan, prestasi itu bisa banyak yang kita ukir untuk bangsa kita ini pada hari ini.
seperti Hari Sumpah Pemuda kemarin itu adalah hari di mana kita mengingat pernahnya pemuda se-Indonesia itu bersatu padu, mengukuhkan diri untuk memberikan persatuan dan kesatuan untuk memerdekakan Indonesia. Nah, makanya pada tanggal 28 Oktober kemarin, kita harusnya mengingat kembali persatuan dan kesatuan yang diikrarkan oleh pemuda-pemuda pendahulu kita. Nah, saya sedikit bercerita, tadi malam itu ada datang dari teman-teman IMAKIPSI kepada saya, Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia. Mereka berdiskusilah dengan saya, meminta pandangan, Bang, kami kira-kira tanggal 25 Oktober nanti ingin demo, Bang, terkait kesejahteraan guru di Indonesia dan kesejahteraan murid di Indonesia. Karena kebetulan tanggal 25 November nanti itu bertepatan dengan Hari Guru. Nah, jadi makanya saya sampaikan pada mereka, lebih tepat, bagus untuk demo mengkritisi itu. Tetapi ketika dapat ruang-ruang berdialog untuk mencarikan solusi, coba diutamakan ruang-ruang dialog berdiskusi. Saya ingin memberikan pandangan baru kepada kawan-kawan semuanya. Jika seandainya kita diberikan ruang berdialog, coba diutamakan dulu ruang dialog dibandingkan ruang-ruang demonstrasi. Karena demonstrasi itu adalah pilihan terakhir jika memang benar-benar suara kita tidak didengarkan. Saya bersemangat, di sini ada saudara saya Vinto, inisiator yang membentuk Gen Z ini. Saya rasa Centennial ini adalah ruang-ruang baru, gerbong-gerbong baru, menciptakan para pemikir bangsa yang mengutamakan prestasi-prestasi untuk mengharumkan nama baik bangsa. Oleh karena itu saya sampaikan, semangat terus untuk adik-adik di SMA, di kuliah, khususnya generasi Z ini, berikan kontribusi baik untuk bangsa dan negara. Semoga nantinya kita bisa bersama-sama Halo Kak. Halo Kak Hengki. Halo Kak. Apakah Kak Hengki masih di sana Kak? Soalnya terputus nih Kak. Halo? Ada apa nih jaringan Kak Hengki di sana tiba-tiba gelap dan tidak bersuara ya? Oke deh, mungkin kita bisa langsung lanjut kali ya sambil menunggu Kak Hengki juga. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak nih atas jawabannya Kak Hengki, keren banget nih. Dan aku setuju banget sama jawaban dari Kak Hengki. Sambil nunggu Kak Hengki, kita bisa lanjut karena mempersingkat waktu juga ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, kalau tadi nih kita sudah membahas perspektif dari masing-masing teman-teman yang ada di sini, lalu juga dapat disimpulkan kalau misalnya Gen Z ini sebagai agent of change dan juga generasi yang berani beraspirasi, generasi yang unik dan banyak banget nih tadi hal-hal lainnya. Nah, aku mau nanya nih, khusus ke kakak-kakak BEM ya, kakak-kakak BEM, seberapa besar sih Kak potensi generasi ini untuk perkembangan bangsa dan arahnya seperti apa sih yang akan dibawa oleh generasi ini nantinya gitu. Mungkin boleh dijawab dong dari Kak, mungkin boleh dijawab dari Kak Viana. Kak, boleh Kak menurut pandangan Kakak nih tadi berdasarkan kesimpulan perspektif yang tadi mengenai Gen Z dan juga peran yang dapat Gen Z berikan, seperti apa sih nantinya generasi ini akan dibawa nantinya ke arah mana gitu. Dan juga seberapa besar potensinya dalam perkembangan bangsa. Boleh dong Kak langsung dijawab. Kak Viana, dipersilahkan Kak. Oke, gue singkat aja ya. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, seberapa kita sebagai generasi Z itu punya privilege dan potensi dan lain-lain ya. Menurut gue kita adalah para generasi-generasi yang nantinya adalah harapan bangsa untuk kedepannya, karena seperti yang udah kita bahas bahwa kita nanti akan memasuki bonus demografi yang dimana pada bonus demografi ini sendiri ya yang memimpin itu adalah generasi Z gitu. Dan mungkin pertanyaannya nggak usah diragukan lagi bahwa kita akan memberikan efek yang luar biasa terhadap bangsa kita sendiri, tapi lebih ke
bagaimana kemudian kita bisa memberikan efek itu gitu. Nah, dengan apa? Ya pertama menurut gue dari generasi Z ya karena arus informasi yang udah kita bahas sebelumnya yang dari pembicara yang lain itu pesat ya, generasi kita harus punya melek literasi, punya kesadaran politik supaya apa? Supaya kita bisa mencapai perubahan yang besar itu gitu. Karena kalau misalnya ditanya generasi kita akan mencapai perubahan, apakah akan membawa perubahan? Pasti menurut gue. Tapi bagaimana mempersiapkannya gitu? Ya dengan apa gitu? Itu sih yang menurut gue menjadi sebuah hal yang penting dan harus di-highlight dari generasi kita. Itu aja sih dari gue. Oke deh Kak, bener banget Kak, setuju. Tos virtual dong Kak. Tos virtual dong Kak. Nah, kalau tadi adalah tanggapan dari Kak Viana, boleh dong di-share juga nih dari teman-teman OSIS kita. Boleh dong Kak Budiman Kak menyampaikan pandangannya. Seperti apa sih Kak, seberapa besar potensinya, dan juga nantinya Gen Z ini mau dibawa ke arah kemana sih Kak? Menurut Kak Budiman nih gimana nih Kak? Boleh dong Kak. Pasti sangat besar ya, dan kita tuh sering kali digempur-gemburkan bahwa Indonesia itu akan mencapai bonus demografi dan lain sebagainya. Nah, kita perlu sadar bahwa kita punya satu ruang digital yang emang harus kita jaga. Nah, di ruang digital itu musuh kita cuma satu, yaitu hoax, distorsi informasi. Nah, itu yang harus kita lawan sama-sama. Caranya kita lawan dengan apa? Ya dengan satu, literasi. Nah, maka Gen Z kalau mau dibawa kemana? Yang pasti Gen Z itu harus melek ilmu, melek pendidikan, melek literasi. Sehingga dengan kita melek literasi, kita nggak gampang ke provokasi, kita nggak gampang dapat kabar bohong, langsung cepat bereaksi kayak gitu kan. Tapi kita memilah-milah informasi tuh. Nah, kalau kita udah jadi generasi yang cerdas, generasi yang kritis, nah makanya setiap ada hoax dan lain sebagainya, hoax itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau menurut aku kayak gitu. Oke deh, setuju. Bener banget nih Kak Budiman. Aku setuju banget. Kita harus menjadi generasi yang melek literasi sih sebenarnya. Betul banget itu. Nah, selanjutnya nih, mungkin boleh ditanggapi dong Kak Oman. Dipersilahkan Kak menanggapi bagaimana nih Kak, menurut pandangan dari Kak Oman. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Senyumnya mana Kak? Senyumnya mana? Nah, gitu dong, senyum dulu. Boleh Kak, langsung jawab baik. Kak. Ya, terima kasih Kak. Bahwasanya untuk arah Gen Z ke depan, kembali lagi, Gen Z itu dibanjiri dengan teknologi, di mana teknologi yang sangat berkembang dengan pesat. Oleh karena ini, kita harus bisa nih memaksimalkan perkembangan teknologi yang terjadi. Nah, di sini juga kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini untuk sumber kita bergerak. Karena melalui teknologi, ke depannya Gen Z ini akan melakukan semua aktivitas bisa melalui teknologi. Bahkan yang sekarang yang pendidikan sebelumnya itu tidak bisa melalui teknologi, tapi sekarang bisa di era pandemi, kita semuanya berbasis teknologi. Oleh karena itu, hal dari saya, Gen Z harus bisa melek teknologi dan bisa beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi ke depannya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak Oman. Next nih, selanjutnya boleh dong Kak Rifki di-share nih pandangannya terhadap hal itu. Boleh dipersilahkan Kak Rifki. Oke, tadi ini topik yang sangat seru sekali ya, mau dibawa kemana generasi Z ini. Tadi juga udah di Kak Vian ada bawa bonus demografi, bener banget. Kita sekarang rame di mana-mana ada bonus demografi, tapi sebetulnya kita juga perlu pertanyakan, apa iya keadaan demografi yang sekarang ini bisa disebut sebagai bonus? Apa iya di masa yang akan datang ini keadaan pemuda yang sangat banyak ini akan membawa Indonesia menjadi Indonesia emas? Apa betul? Itu perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan keadaan seperti ini malah jadi bumerang untuk Indonesia sendiri, malah ini bukan bonus demografi tapi jadi bencana demografi. Jangan-jangan seperti itu. Tapi tentu kita sebagai pemuda yang generasi Z, apalagi sekarang ini energinya sangat banyak, maka kita perlu positive thinking. Kita perlu positive thinking, kita husnuzon, dan kita berupaya untuk mewujudkan itu semua. Kalau sekarang menjawab pertanyaan mau dibawa kemana generasi Z sekarang, mau dibawa kemana pemuda sekarang, jawabannya adalah tentu mau dibawa menjadi aktor utama dalam pemanfaatan bonus demografi. Seperti itu, karena sekarang udah ada nih bonusnya, udah ada. Tapi apakah bonus ini dimanfaatkan? Begitu. Nah, jadi harapannya adalah ke depan generasi Z atau pemuda sekarang lebih banyak lagi pemuda di seluruh Indonesia bisa sama-sama kita belajar untuk berkembang, untuk mengembangkan diri,
untuk bisa terus belajar bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi diri. Karena tadi sebelumnya saya sempat sebut kita bikin survei nasional ya untuk mengidentifikasi kebutuhan pemuda, namanya Memutuskan Indonesia. Kita ada kuesioner dan dialog diskusi daerah di 34 provinsi. Banyak sekali data-data yang membuat kami terkejut, banyak sekali fakta-fakta yang mencengangkan. Mungkin teman-teman juga pasti kalau saya ceritain bakal ini seru banget. Salah satunya aja. Ada beberapa daerah, beberapa provinsi yang ketika kita sebut bonus demografi, mereka masih bertanya, apa sih itu Kak bonus demografi? Mereka nggak tahu bonus demografi itu apa. Mereka nggak tahu, mereka nggak sadar tentang keadaan mereka itu, pemuda itu adalah aktor kunci, tokoh kunci di Indonesia. Mereka belum tahu. Begitu. Maka yang selanjutnya menjadi tugas kita bersama adalah kita harus ya banyak-banyak berkolaborasi tadi seperti sudah disebutkan oleh Oman, oleh Budiman, oleh Kak Fian, bagaimana kita banyak-banyak berkolaborasi, banyak-banyak kita saling merangkul untuk bergerak bersama. Untuk bagaimana caranya kita tidak bergerak eksklusif untuk teman-teman kita saja, lingkungan kita saja, tapi kita ajak semuanya pemuda di seluruh Indonesia biar bisa sama-sama untuk menjadi aktor utama untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut. Supaya apa? Supaya kita berhasil nih masuk ke Indonesia Emas. Supaya yang tadi dipertanyakan itu apakah jangan-jangan jadi bencana, itu nggak terjadi. Begitu, karena memang semuanya pilihan ada di tangan kita. Seperti tadi jawaban yang pertama bahwa pemuda ini sangat bebas, pemuda Indonesia terserah Panabu, semuanya sangat bebas, semuanya terserah pada kita. Kita mau membawa Indonesia ini ke arah mana. Begitu Kak Farah. Oke deh Kak, thank you. Jadi kita harus sama-sama jadi aktor utama untuk memanfaatkan bonus demografi itu sendiri ya Kak. Bonusnya udah ada, tapi gimana nih cara kita bisa memanfaatkannya? Mungkin aku bisa mau nambahin lagi. Betul banget, aku setuju dengan kita harus memaksimalkan diri kita harus be the best version of ourselves nggak sih Kak sejak ini kalau kita mau dari hal-hal yang kecil. Lalu kita ajak teman-teman kita juga untuk dimana nantinya kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu ya Kak ya. Nah, wah tadi aku luar biasa banget sih dari teman-teman OSIS, dari kakak-kakak BEM juga, kita udah ngobrol-ngobrol tentang perspektif, kita juga udah ngobrol tentang bagaimana sih nih Gen Z ini perannya dibawa kemana sih ke depannya. Luar biasa banget, aku belajar banyak banget nih dari speaker kita pada malam hari ini. Kayak aku berpikir, wah iya bener banget nih sama opini dari kakak-kakak ini gitu. Luar biasa banget ya. Coba nih kita lihat dari teman-teman OSIS, semangat banget. Kakak-kakak BEM semangat banget. Bayangin deh, kalau kakak-kakak mahasiswa ini dengan teman-teman pelajar dan OSIS gokil banget kan kalau misalkan digabungin ramenya dan kuatnya. Aku makin yakin sih kalau ini adalah waktunya kita sebagai Gen Z untuk membuka gerbongnya dan mengambil peluang yang ada, dan juga kita harus sama-sama memanfaatkan peluang yang ada. Nah, dan gak selalu milenial terus, mungkin ini waktunya Gen Z untuk membuka gerbongnya dan kayak ayo kita sama-sama buat perubahan dan menjadikan bangsa ini jadi lebih baik. Jadi ini adalah waktunya Gen Z sesuai dengan tagline-nya pada hari ini ya. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, kita ngobrol banyak. Mungkin ini mempersingkat waktu juga, aku juga bakal nanya nih, kalau tadi kita udah sempat bahas, diskusi tentang pandangan, perannya. Nah, seperti kita tahu nih, teknologi ini kan sekarang sangat berkembang pesat ya. Apalagi kita Gen Z yang lahir dan tumbuh di teknologi bersama dengan teknologi itu sendiri. Sangat-sangat pesat perubahannya. Tentunya nih, kita seberapa penting sih Gen Z ini mampu beradaptasi, dan juga tantangan ke depannya ini akan jadi seperti apa sih dan solusinya apa karena hal itu. Pastinya bakal banyak banget dong tantangan-tantangan yang hadir melihat perubahan yang sangat signifikan. Boleh dong di-sharing nih dari Kak Oman, boleh dong Kak dimulai. Tapi sebelum Kak Oman menjawab, aku pengen ngasih tahu buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget langsung diisi di kolom komentar pertanyaannya. Nanti boleh banget langsung minta pandangan-pandangan dan jawaban-jawaban dari kakak-kakak speaker kita pada malam hari ini. Boleh sebutin namanya, dari mana, dan pertanyaannya apa, langsung cus tulis di kolom komentar. Nah, oke deh Kak Oman boleh langsung menjawab nih Kak. Udah siap-siap, udah senyum lagi nih. Aku senang lihat Kak Oman senyum nih. Ada apa sih kayak baru tuh positif gitu. Aku senang gitu. Boleh dong Kak dijawab Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Bahwasanya yang pertama mengenai adaptasi teknologi terlebih dahulu ya. Bahwasanya ke depan ya, tadi sudah saya sampaikan, teknologi kan terus berkembang dengan pesat, di mana kita ditantang untuk beradaptasi dengan baik. Lalu selain itu juga, dengan adaptasi ini kita harus bisa mampu nih terhadap perkembangan-perkembangan, terutama mungkin kami Gen Z dan nanti generasi Alpha akan menghadapi hal-hal yang lebih bersifat dinamis lagi. Mengenai tantangan tersendiri, mungkin tantangan ke depan adalah bahwasanya kami akan diajarkan, akan mendapatkan teknologi dari kecil.
kami selaku generasi Z sejak kecil juga sudah mendapatkan teknologi-teknologi baru. Ini menjadi salah satu tantangan bagi kami yang mungkin sebelumnya hanya melakukan kegiatan yang bersifatnya langsung ya. Tapi sekarang kita mampu melakukan kegiatan-kegiatan berupa virtual. Ini merupakan tantangan-tantangan yang baru bagi kami untuk bisa beradaptasi dan mampu menciptakan teknologi. Selain itu juga kami harus mampu berkomunikasi supaya bisa berkontribusi yang lebih dan memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Mungkin kurangnya seperti itu sih, Kak. Oke deh, thank you Kak Oman. Nah selanjutnya nih, boleh dong Kak Budiman dijawab. Kak Budiman, bagaimana nih pandangan Kak Budiman terhadap hal tersebut? Apa sih Kak tantangan kedepannya yang bakal dihadapi oleh Gen Z dan gimana nih solusinya? Dan seberapa penting kita mampu beradaptasi? Kalau aku lihat tantangan pertama itu dari ini kita, keterbatasan. Karena misalnya banyak teman-teman OSIS kayak gini nih. Kalau teman-teman yang OSIS di grup ya bilang, kita pengen bikin A, B, C, tapi izin nama sekolah susah. Terus kita pengen bikin sesuatu, tapi kok sekolah nggak ngebolehin, takut. Nah, itu tantangan kita. Jadi kita mewujudkan itu udah agak susah tuh, karena terbatas izin dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bagaimana nih arahnya? Tadi yang pertama aku udah bilang mengenai distorsi informasi itu ya, dengan literasi. Terus yang kedua, ini udah saatnya kita nggak bisa gerak sendiri nih. Gen Z itu ada banyak, makanya mau nggak mau kita harus berkolaborasi. Dengan caranya gimana? Kita membentuk kelompok dulu nih di sekitar kita. Yuk kita sama-sama buat gerakan A, B, C, dan lain sebagainya. Kan gerakannya macam-macam tuh. Ada yang di bidang pendidikan, ada yang berkarya, ada yang misalnya dari berbagai bidang gitu kan. Mulai dari kolaborasi itu, baru buat kolaborasi antar wilayah. Sehingga nanti akhirnya akan timbul satu gerakan besar, yaitu gerakan perubahan, gerakan yang lebih maju yang bisa membawa Indonesia kepada Indonesia emas tadi yang Bang Rifki bilang. Sehingga bonus demografi yang ada sekarang ini akan menjadi bonus dan tidak akan menjadi bencana buat kita. Itu sih kalau dari aku, Kak. Oke, thank you Budiman. Nah, untuk mempersingkat waktu juga nih, mungkin kita bisa langsung lanjut ke sesi Q&A karena udah banyak banget nih teman-teman yang nanya. Cuma aku mengingatkan lagi untuk yang teman-teman yang bertanya, boleh banget langsung ke kolom komentar. Dan kalau teman-teman mau nanya langsung, misalkan aku mau nanya ke Kak Rifki, aku mau nanya ke Kak Fian, atau ke kakak-kakak yang lain, boleh banget langsung nyalakan videonya dan tunjuk tangan virtual, maksudnya kayak tunjuk tangan virtual gitu ya. Boleh banget langsung nyalakan kamera kan dan langsung bertanya gitu. Nah, tapi aku mau baca-bacain dulu nih pertanyaan yang udah ada di kolom komentar. Ya wah banyak banget ya, ada 2070 juta. Aduh, bacanya sampai besok ya. Canda deh. Nah, canda deh. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Panjang ya. Kayak baca koran ini ya. Aku bakal bacain. Jadi pertanyaannya dari Kak Maulana Ihsan. Kak, aku mau nanya nih, boleh? Kalau boleh bersuara ya soal Gen Z, bagi aku sendiri sih Gen Z itu nggak lebih dan nggak kurang dari generasi narsis, generasi ingin famous dan selalu ingin sok tahu terhadap sesuatu, ingin dicap paling benar dan paling tahu. Tapi terlebih dari itu, generasi Z adalah pewaris tunggal daripadanya kepemimpinan Republik Indonesia ke depannya. Di mana kepemimpinan yang berkeadilan sosial versi Pancasila dengan bahasa yang anti kemunafikan, di mana bangsa ini bersatu dalam satu tekad. Merdeka dalam semuanya, merdeka dari belenggu penjajahan, pemikiran terbelakang, dan menyosok kemerdekaan batin dan jiwa. Wow, berat banget nih kata-katanya nih, jujur. Dan itu semua akan segera terwujud dengan Gen Z sebagai pemimpinnya. Betul. Kedua, untuk masalah ketua yang partai nyinyir ada Gen Z itu bagi saya adalah wujud seorang orang tua untuk melihat anaknya sendiri. Beliau tidak melihat Nadiem yang bahkan ada di pemerintahannya. Ketiga, yang menjadi pertanyaan aku adalah, sekarang ini mau Gen Z fraksi K-pop atau meme, ternyata banyak yang peduli terhadap politik republik. Aku setuju banget. Yang menjadi pertanyaan aku, peran apa sih yang dapat dilakukan pemuda atau Gen Z di Indonesia saat dan setelah pandemi COVID-19? Jadi pertanyaannya, peran apa sih yang dapat dilakukan pemuda atau Gen Z Indonesia saat dan setelah pandemi COVID-19? Mungkin boleh dijawab nih dari kakak-kakak yang ingin menjawab, boleh dong perwakilannya antara dari Kak Budiman atau Kak Oma atau Kak Fian atau Kak Budiman dan Kak Hengki, Kak Remi, boleh dijawab Kak, siapa nih yang mau jawab nih? Boleh langsung di
Ya, oke. Kak Rifki mau jawab nih, Kak. Dipersilahkan, Oke. Kak. Boleh ya? Boleh dong, Kak. Masa nggak boleh? Boleh dong. Oke, ini yang ketiga aku setuju banget juga. Iya, sekarang ini mau generasi Z fraksi K-pop atau fraksi meme ternyata banyak yang peduli, betul. Jadi Betul, di nggak Twitter banyak banget loh, Kak. Aku baca. Di Twitter, K-popnya rame loh. Mereka tuh pada, wah, K-popnya rame. Jadi itu trending topik loh. Saya nggak sadar ya nggak sih? Kayak, iya ini tuh iya yang buat rame tuh K-pop. Iya nggak sih? iya Keren loh bahkan mereka loh. waktu kemarin yang ada demo tolak Omnibus Law itu bahkan salah satu fraksi terbesar di jagat Twitter yang meramaikan hashtag tuh teman-teman dari K-pop K-pop gak sih? juga ternyata. Iya loh, aku tuh kayak, wow, keren banget loh mereka loh. Boleh nih, Oke. Kak, langsung ditanggapi nih, Kak. Ya, ini untuk menjawab peran apa sih yang dapat dilakukan pemuda atau generasi Z Indonesia saat dan setelah pandemi. Aku mau jawab satu jawaban yang paling general. Jadi peran yang bisa kita lakukan ya selalu relevan dimanapun, baik itu sekarang pandemi ataupun nanti setelah pandemi, bahkan sebelum pandemi pun. Peran yang bisa dilakukan oleh pemuda sekarang ini adalah berkembang menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik, memanfaatkan diri, mengoptimalisasikan diri menjadi lebih baik. Kenapa? Khususnya sekarang ini Indonesia membutuhkan pribadi-pribadi baru. Pribadi-pribadi baru dalam artian ketika kita mendengar nama satu orang, kita akan langsung paham, kita akan langsung ingat identitas dia. Misal ketika kita mendengar nama Farah Nabila, oh Farah Nabila itu kakak presenter terhebat di Indonesia. Seperti Wah, itu. amin ya, guys. Ketika kita Amin dengar, loh. kita butuh yang seperti itu, orang-orang yang kokoh. Jadi peran yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah banyak-banyak belajar, mengoptimalisasikan diri supaya apa? Supaya nanti ketika sudah datang waktunya kita siap untuk mengambil alih gitu. Mungkin sekarang bukan waktunya, mungkin sekarang kita belum punya apa-apa untuk merubah banyak hal, tapi sekarang kita mempersiapkan diri. Jadi yang hal paling besar dan paling dekat dan paling mudah untuk bisa kita lakukan para pemuda adalah mempersiapkan diri. Menurut saya itu. Oke, hal yang paling besar dilakukan pemuda dari masa saat ini adalah mempersiapkan dirinya ya. Betul, setuju banget Kak Rifki. Thank you Kak atas jawabannya. Nah, aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman. Selanjutnya ini adalah pertanyaan, jadi kalian bisa langsung raise hand virtual dan kalian bisa langsung chat, Kak aku mau nanya, nanti bisa langsung dinyalakan videonya, nanti co-host kita Kak Prama paling keren itu akan nge-unmute kalian, jadi nanti boleh banget langsung bertanya ya. Nah, tapi ini masih ada pertanyaan nih di kolom chat, ada beberapa yang akan aku bacakan. Selanjutnya nanti boleh ya langsung teman-teman langsung chat, Kak aku mau nanya, nanti langsung dinyalakan videonya. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Rindi dari Forum ASIS Kabupaten Sumedang. Kumaha damang ya? Bisa kan di Sunda ya kan itu ya? Jadi gini kan, di masa pandemi ini saya buat collaboration program. Nah, teman saya bertanya, seberapa besar sih pengaruh berkolaborasi untuk Indonesia Emas 2045? Boleh Kak, dijawab nih ya. Siapa nih mau menjawab Kak? Mungkin Kak Oman, Kak Budiman, atau Kak Fian. Boleh Kak, saya Kak? Boleh, silahkan. Boleh Kak Oman. Oke, baik. Terima kasih Terindi ya, dari Forum ASIS Kabupaten Sumedang yang tadi bertanya perihal kolaborasi. Ya, benar sekali di zaman sekarang kolaborasi adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena dengan kolaborasi kita bisa menciptakan kekuatan yang lebih besar. Dibandingkan misalkan kita sendiri-sendiri, kita hanya bisa memberikan hasil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Akan tetapi ketika kita berkolaborasi antara individu dengan individu lain, organisasi dengan organisasi yang lain, itu akan memberikan dampak yang sangat besar, memberikan hasil kekuatan yang lebih besar, dan bisa memberikan dampak manfaat kepada masyarakat sekitar yang lebih nyata. Mungkin seperti itu. Oke, thank you Kak Oman. Betul banget kalau kata Mbak Najwa Shihab, ini waktunya generasi muda berkolaborasi gitu ya. Karena dengan berkolaborasi bareng-bareng hasilnya bisa lebih wow gitu ya, lebih maksimal gitu ya. Thank you Kak Oman jawabannya. Mungkin Kak Fian mau nambahin nih Kak, bagaimana pentingnya berpengaruh berkolaborasi untuk Indonesia Emas 2045. Boleh dong Kak Fian untuk menambahkan seberapa penting berkolaborasi untuk Indonesia Emas 2045, Kak? Oh iya, kalau menurut gue itu Halo, Kak. Wah, sempat terputus ya.
Kak Fian masih di sana, Kak? Oke, mungkin kita bisa lanjut nih. Kak Budiman mungkin mau nambahin nih, Kak. Menurut Kakak gimana nih? Seberapa penting kolaborasi untuk pengaruh emas Indonesia 2045? Ya tentu kolaborasi itu sangat penting dan satu-satunya karena kan kita jumlahnya ada banyak ya dan nggak mungkin kita menginisiasi suatu gerakan, suatu perubahan kita menginisiasi cuma sendiri. Pasti kan kita butuh teman dan pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Nah, tinggal perlu dilihat dulu, ini kita membentuk kolaborasinya ke arah yang mana. Pastikan setiap daerah berbeda. Nggak bisa di satu daerah disamakan dengan daerah yang lainnya. Misalkan di saya, misalnya yang kurang adalah misalnya kurang peduli terhadap budaya sendiri gitu. Terus misalnya di daerah lain yang dibutuhkan adalah pendidikan. Nah, gitu. Dan dengan kolaborasi itu akhirnya kita jadi bisa memetakan kan. Oh, di daerah sana butuhnya apa, daerah sini butuhnya apa, lebihnya apa, sehingga kita bisa kolaborasi yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi kolaborasi merupakan sangat berpengaruh kepada Indonesia Emas 2045, tapi perlu dicatat, kolaborasinya harus berdasarkan masalah yang ada di daerah itu sendiri. Oke, thank you Kak Budiman, thank you banget Kak Oman, Kak Budiman. Kak Farah, ya? aku mau sedikit nambahin boleh? Boleh dong, boleh. Masa nggak boleh? Boleh, dipersilahkan. Ini seru banget seberapa penting kolaborasi. Jadi ada satu ungkapan, kalau nggak salah dari Afrika, tapi saya nggak tahu ini siapa pengucap pertamanya, jadi terkenalnya sebagai African Proverbs. Dia bilang bahwa if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Jadi kalau misalnya kamu ingin berkembang secara cepat, bisa sendiri, silahkan. Kamu mau buat kontribusi, mau bikin sesuatu, tapi cepat sendiri itu bisa. Tapi kalau kamu mau membuat dampak yang jauh, yang far, yang bisa berkesinambungan, berkelanjutan, berdampak banyak untuk orang lain, maka pergilah bersama-sama, go together. Gitu, Oke, thank you Kak Rifki. BTW aku sering banget dengar quotes itu, karena quotes itu ditempel di dinding tempat kerja aku. Jadi kayak aku hafal banget itu. Thank you lah Kak Rifki, tambahannya keren banget. Terima kasih Kak. Nah, selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan juga, tapi pertanyaannya ini karena Kak Fian juga. Halo Kak Fian, apakah Kak Fian sudah on lagi? Tadi sempat terputus. Kalau belum on, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada pertanyaan dari Clarissa. Nah, pertanyaan ditujukan untuk Kang Oman. Kang Oman, untuk Clarissa, boleh dong co-hostnya di-unmute Clarissanya, langsung ditanyakan ke Kang Omannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clarissa, boleh langsung di-unmute Clarissanya? Iya, nggak apa-apa Clarissa, nggak apa-apa kok. Nggak diomelin kalau sebentar juga ya. Boleh Kang Oman ini. Kak. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam karena lagi ada kendala. Iya nggak apa-apa kok Clarissa. Boleh Kang Oman dijawab atau di-unmute juga Kang Omannya. Boleh Clarissa mungkin ingin bertanya dulu Clarissa. Boleh dilontarkan pertanyaannya. Sampurasun. Sampes. Jadi pertanyaan saya malam ini itu berkaitan dengan bonus demografi di Indonesia yang pastinya berkaitan banget sama Gen Z atau generasi-generasi muda pada saat ini ya Kak. Iya, boleh Kak. Iya, betul Kak Raisa. Boleh lanjutin Kak Raisa. Clarissa, aduh, belibet. Indonesia kan dalam waktu dekat ini akan mencapai puncak demografi dan itu pasti bakal terjadi. Di mana hal ini bisa berbuah positif maupun negatif tergantung dari kualitas para Gen Z ini yang akan menjadi cikal bakal dari pelaku bonus demografi itu sendiri. Nah, pertanyaan saya untuk saat ini nih Kak, seberapa siapkah para Gen Z atau kaum-kaum pemuda di Indonesia ini untuk menghadapi puncak demografi ini? Jadi peran kita sebagai generasi muda atau Gen Z ini udah cukup belum sih Kak untuk menghadapi bonus demografi itu sendiri, dan seberapa siapkah Indonesia untuk menampung puncak dari demografi itu? Oke, thank you Clarissa pertanyaannya. Kang Oman boleh langsung dijawab Kang Oman. Tapi sampurasun dulu. Nanti aku mau jawab rampes. Kan tadi Clarissa ngomong sampurasun. Sampurasun. Rampes,
boleh dong langsung dijawab. Mantap sekali, Keren. Nata. Oke, baik. Berbicara perihal bonus demografi ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Rifki, perihal bonus demografi ke depan ini akan mendapatkan dampak positif ataupun negatif. Kembali ke pertanyaan Teh Clarissa, lalu seberapa siap sih Gen Z sekarang untuk menghadapi bonus demografi nanti? Kalau menurut saya pribadi mungkin bisa dikatakan Gen Z ini masih belum siap untuk menghadapi bonus demografi karena banyak Gen Z ini yang masih merintis karir ataupun pendidikan, di mana Gen Z rata-rata sekarang ada yang masih menjadi seorang pelajar ataupun menjadi mahasiswa. Nah, Gen Z ini perlu ditingkatkan mungkin kapasitas diri, potensi diri, dan harus bisa memaksimalkan nih apa sih yang bisa dilakukan oleh Gen Z masing-masing. Lalu untuk apa sih yang bisa kami lakukan Gen Z untuk mempersiapkan hal tersebut? Kembali lagi kami, selaku Gen Z yang mungkin bisa dikatakan memiliki informasi yang lebih cepat, yang didapat lebih cepat, terus memiliki pengalaman yang lebih cepat lagi. Nah, kita harus bisa nih mengajak teman-teman kita yang di sekitar kita yang masih harus kita ajak lebih mengenal diri kita, harus masih mengajak lebih berkembang lagi. Karena mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, teman-teman di daerah itu perlu banget dirangkul oleh kita-kita. Mungkin kita-kita yang mendapatkan fasilitas lebih untuk bisa mengikuti webinar kali ini, itu harus bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Karena yang saya rasakan masyarakat di daerah-daerah, khususnya di Jawa Barat juga masih banyak masyarakat yang masih belum melek ke teknologi. Nah, ini salah satu upaya kita harus bisa mengajak generasi-generasi kita yang berada di daerah supaya mereka juga lebih mengenal diri, lebih berkembang, dan lebih memahami kondisi ke depannya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak, thank you Kang Oman. Kang Oman, aku nggak mau masuk Kang Oman, Kak Oman. Thank you Nggak Kak. apa-apa. Nah, tapi nih kita kedatangan, terima kasih atas jawabannya Kak Oman, tapi mohon maaf banget waktunya, karena waktunya juga, jadi aku harus menutup sesi Q&A pada hari ini. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tanya ke Instagramnya speaker masing-masing kita. Pada punya Instagram dong, pasti udah itu berpasti. Mungkin boleh banget langsung ditanya ke Instagram speaker kita masing-masing pertanyaannya apa, karena mohon maaf banget pada berbicara hari ini, malam ini seru banget, cuma karena waktu aku harus menutup sesi Q&A pada malam ini. Nah, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, pasti semuanya udah pada tahu, ada Kak Manik. Halo Kak Manik, boleh dong Kak disapa teman-teman Gen Z di sini Kak. Halo teman-teman, sorry gak bisa nyalain video ya. Iya Kak. Yes. Halo Kak Manik, oke baik Kak, apa kabar Kak? Baik. Sorry. Tadi ke unmute. Oke deh Kak, thank you Kak Manik sudah meluangkan waktunya hadir. Banyak banget nih fansnya Kak Manik nih. Halo Bang Manik, halo Kak Manik. Fansnya nih Kak. Oke deh, nah kalau tadi kita udah sesi Q&A juga, nah aku mau terakhir nih, jawab singkat tapi ya, hanya boleh 1 menit, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, nggak boleh ada cashback. Nah, kesan pesan terakhir untuk Gen Z kepada teman-teman di sini gimana nih, speaker-speaker yang ada pada malam hari ini, boleh dong, nggak boleh lama-lama tapi 1 menit aja. Boleh dimulai dari Kak Rifki, Kak. Oke. Dan harapannya ke depannya seperti apa? Banyak mau ya, padahal waktunya cuma 1 menit. Ya udah Kak, singkat aja, hehe. Oke, ini dari aku nih. Boleh Kak, lanjut Kak. Oke, siap. Untuk kesan, pesan, harapan untuk teman-teman generasi Z yang pasti tadi balik dari banyak sekali jawaban-jawaban saya. Mari kita semua sama-sama mengoptimalisasi diri, kita belajar untuk menjadi lebih baik. Bagaimana caranya agar kita bisa sama-sama siap untuk menjadi aktor utama dalam pemanfaatan bonus demografi Indonesia. Itu sih, terima kasih. Thank you Kak. Boleh dilanjut Kang Oman. Oke, baik. Mungkin dari kesan-pesan ke depannya untuk Gen Z, tadi yang sudah dipaparkan bahwasanya kami selaku Gen Z harus bisa meningkatkan kapasitas diri. Selain itu, kita juga harus bisa mengajak teman-teman kita yang khususnya berada di daerah-daerah, harus kita rangkul nih, supaya mereka juga bisa menyiapkan diri kita untuk tantangan-tantangan ke depannya. Mungkin seperti itu. Oke, thank you Kak Oman. Boleh dilanjut Kak Budiman. Tak pesan-pesan terhadap Gen Z. Oke, kita punya mimpi Indonesia Emas 2045. Dan itu kita udah pasti, itu bukan cuma jadi tugasnya pemerintah, bukan cuma tugasnya NGO, tapi tugas kita juga sebagai Gen Z.
kalau misalnya Gen Z masih apatis, Gen Z masih egois, Gen Z masih nggak peduli sama lingkungannya, sama teman-teman, sama sekitarnya, mustahil, pokoknya Indonesia Emas 2045 nggak akan mungkin terwujud. Jadi yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus peduli dulu. Peduli dengan teman kita, dengan lingkungan kita, mulai dari hal yang sederhana, mulai dari ngajarin teman, bantuin teman, berempati, sampai akhirnya kita berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, membangun bangsa ini bersama-sama supaya Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Kalau kalau dari aku itu. Thank you. Oke, thank you. Kenapa ada belibet gitu ya? Kalau dari aku itu, oke, thank you. Semangatnya. Oke, thank you Kak Budiman. Nah, terakhir nih, karena udah banyak banget nih fansnya dari Kak Manik, boleh dong Kak Manik disampaikan kesan-pesannya untuk Gen Z, teman-teman yang ada di sini, dan harapan ke depannya untuk Gen Z apa? Boleh dong Kak Manik juga, tolong co-host Kak Prama di-unmute Kak Maniknya. Waduh, gue bukan pembicara, sorry. Apa ya, kaget juga nih. Intinya makasih banyak teman-teman Gen Z. Nah, itu aja lah. sorry. Gak nyiapin loh. Gak kedengeran suaranya, sorry. Oh iya, tadi saya di-mute sama Kak Prama. Mohon maaf. Boleh dong Kak, boleh di-share kesan-pesannya terhadap Gen Z dan juga teman-teman yang ada di sini, serta harapannya ke depannya untuk Gen Z seperti apa? Di chat aja ya, aku lagi di kereta, sorry. Oke Kak, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya Kak Mani sudah menyempatkan waktunya. Yeah. Nah, boleh Kak di-share di chat teman-teman. Mohon maaf fans-fansnya Kak Mani jangan bersedih hati karena kita bakal di chat. Nah, selanjutnya nih, karena kita udah berada di penghujung acara, tadi kita udah banyak banget berdiskusi sama teman-teman BEM dan juga dari OSIS dan pelajar. Terima kasih juga kepada para speaker kita yang cantik dan ganteng-ganteng yang sudah mau sharing sama teman-teman Centennials pada malam hari ini. Semoga kedepannya kita sebagai Gen Z dapat melakukan dobrakan baru di luar dari keterbatasan yang ada dan juga dapat berkolaborasi dalam membangun bangsa. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Centennial yang sudah menyempatkan waktunya untuk join pada webinar malam ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Centennial karena nantinya akan banyak sekali webinar dan live Instagram yang sangat menarik dan edukatif. Jadi jangan lupa di follow ya Instagramnya karena di situ bakal banyak banget event-event lainnya. Nah, selanjutnya aku selaku moderator pamit undur diri. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak kepada speaker pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Tapi sebelum aku menutup ini, Kak Fian join lagi nih Kak. Boleh Kak disampaikan? Mohon maaf gak jadi tutup ya teman-teman. Bentar. Kak Fian masuk sorry. Internet iya Kak, nggak apa-apa Kak, santai aja. Boleh dong Kak di-share kesan-pesannya terhadap Gen Z. Di-share kesan-pesan terhadap Gen Z dan juga harapan untuk Gen Z ke depannya nih Kak. Terakhir Kak, penutupan. Oke, dari gue singkat aja karena kita udah tahu privilege sebagai Gen Z dan juga apa potensi kita sebagai Gen Z yaitu para penerus bangsa ya. Mari kita sama-sama berkolaborasi, mari kita sama-sama melek literasi dan punya kesadaran politik yang baik agar kita bisa berdampak bagi semuanya. Itu aja dari gue, terima kasih. Oke, thank you Kak Fian. Makasih banyak loh Kak udah menyempatkan hadir. Speaker-speaker yang lain juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir maksudnya. Kelibet, maaf. Nah, Prama, mohon maaf, Prama ini ada foto bareng nggak ya Prama? Soalnya saya dari handphone nih, jadi nggak bisa foto. Kan banyak nih kalau seorang, kayak 4 kali, banyak tuh. Boleh nggak Prama difoto? Tolong ke host terkeren kita. Sahabat Manik pengen foto bareng. Ini karena ada Kak Manik nih, semuanya jadi minta foto nih Kak Manik nih. Ada nggak Kak Prama? Boleh nih, semuanya dinyalain dong videonya ya. Kayak dinyalain gitu, siapa tahu kan kayak dinyalain aja gitu. Apa sih ngomong apa sih? Maksudnya kayak dinyalain aja guys. Gitu. Dinyalain dong videonya, kita mau foto bareng. Kak Manik buka kameranya Kak, katanya Kak nyalain kameranya Kak Manik. Ababain ya Kak Farah, banyak banget fansnya nih, kakak idola. Banyak banget nih fansnya Kak Manik nih, Kak Fian. Ababain ya Kak Farah. Oh lagi ini ya, pramuka ya Baba. Enggak, bercanda itu garing. ya udah. Boleh dong langsung kita ababain ya Prama ya. Boleh juga Buns jokes-nya.
Emang anaknya rada aktif, Bun. Boleh dong ada 4 slide ya? Oke, Pram, thank you. Boleh tolong ya Pram di foto. Semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Lagi, jangan patah senyum dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah ya Prama, sudah rada pegel nih soalnya senyum. Makasih loh Prama loh. Makasih ya Prama. Makasih juga buat teman-teman yang sudah hadir semuanya hari ini. Kak Manik abis ini pakai webinar. Maksudnya Kak Manik abis ini webinar sama Kak Manik dong. Oke, tapi jangan lupa. Nah, thank you semuanya yang udah join pada hari ini. Jangan lupa follow Instagramnya Centennial karena bakal banyak banget webinar yang menarik. Tadi juga ada yang request buat webinar sama Kak Manik. Makanya jangan lupa di follow Instagramnya Centennial. Sekarang bakal banyak banget webinar dan live IG yang menarik dan juga event-event yang menarik. Oke, nah aku selaku moderator pamit undur diri. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak kepada speaker kita yang keren-keren pada malam hari ini. Terima kasih banyak kalau udah mau sharing. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan stay safe. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Maaf ya, Terima ada kasih semuanya. salah-salah. Makasih Terima kasih semuanya. Enggak loh semuanya. kalau nggak salah. Makasih ya Kak Fian udah mau Makasih. join. Oke. Thank you semuanya.